Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam ajaran Islam, akhlak itu menempati posisi yang paling utama. Inilah kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap muslim untuk memiliki akhlak yang mulia. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pada kesempatan kali ini, materi kita berkaitan dengan akhlak yang mulia, yaitu tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Oleh karena itu, tonton terus videonya sampai selesai agar kalian dapat memahami tentang materi akhlak terpuji, tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Tata krama adalah kebiasaan baik yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat. Tujuan tata krama dan sopan santun adalah untuk saling menghargai, menghormati, sehingga timbullah pergaulan yang menyenangkan di antara masyarakat. Tentang tata krama dan sopan santun ini, Rasulullah SAW bersabda, Man lam yarham shogirona, siapa orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil, wa ya'rif haqqa kabirona, dan tidak menghormati orang yang lebih tua, falaisa minna, maka orang tersebut bukanlah golongan kami. Sementara arti sopan santun adalah sifat hormat yang ditunjukkan kepada orang lain dengan maksud untuk menghormati dan menghargai orang tersebut. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan sahabat yang mempunyai budi pekerti yang sangat baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat tersebut, Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang Allah cinta dengan sifat tersebut, yaitu al-hilma wal haya, yaitu sifat santun dan rasa malu. Dalam pergaulan ini ada beberapa sopan santun yang harus kita perhatikan, diantaranya sopan santun dalam berbicara, sopan santun dalam berpakaian, sopan santun dalam makan dan minum, dan sopan santun dalam bersikap. Tata krama dan sopan santun dalam berbicara. Yang pertama, ketika berbicara jangan berteriak-teriak. Yang kedua, jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain. Yang ketiga, berbicaralah dengan jujur. Yang keempat, jangan menyindir dan merendahkan orang lain. Dan yang kelima, jangan menyela pembicaraan orang lain. Ini adalah contoh-contoh tata krama dalam berbicara. Tata krama dalam pergaulan. Lemah lembut kepada orang lain, suka menolong orang lain, selalu menjaga perasaan orang, menepati janji ketika berjanji, memiliki toleransi yang tinggi, dan bersabar serta suka memaafkan ketika dijaili oleh orang lain. Tata krama dan sopan santun di dalam kelas atau di dalam sekolah. Yang pertama, menghormati guru, tidak mencela atau mengejek teman, berbicara dengan ramah tamah kepada teman, guru, dan warga sekolah, tidak mengobrol ketika guru sedang menjelaskan materi, saling menghargai dan menghormati antara teman, bijaksana dan tidak cepat marah, membiasakan untuk menjadi pemaaf, bersaing secara sehat terhadap teman yang lain, dan tidak dendam terhadap teman. Tata krama dan sopan santun di rumah. Tidak berbicara keras kepada orang tua dan juga kepada saudara. Tidak memerintah orang tua, tidak membantah perintah orang tua, mendengarkan ketika orang tua memberikan nasihat. Sebelum pergi, minta izin kepada orang tua.
saling menghargai antara anggota keluarga. Yang terpenting menjaga kehormatan keluarga kalian, ya, menjaga dan menyayangi adik serta menghormati kakak di rumah. Tata krama dan sopan santun dalam berpakaian. Hendaklah selalu menggunakan pakaian yang sopan, menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang digunakan tidak terlalu ketat, menggunakan pakaian yang menutup aurat. Pakaian seseorang akan mencerminkan dirinya dan juga mencerminkan kepribadiannya. Lalu, apa manfaat tata krama dan sopan santun ini bagi seseorang? Yang pertama, orang yang memiliki sopan santun dan tata krama maka akan disegani dan akan selalu dihormati serta disayangi orang lain. Yang kedua, pastinya ketika orang sayang terhadap dia, maka dia pun akan banyak teman. Yang ketiga, ketika suatu saat dia mengalami kesulitan, pasti akan banyak orang yang menolong. Yang keempat, dimanapun dia berada akan selalu menyenangkan suasana yang dia tempati. Dan yang kelima, yang pasti Allah akan selalu senang terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, biasakanlah kalian bertata krama dan sopan santun yang baik agar dimanapun kalian berada selalu disenangi oleh orang lain. Setelah kalian memahami tentang tata krama dan sopan santun, maka kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji selanjutnya, yaitu rasa malu. Rasa malu di sini adalah malu untuk melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk yang dapat merendahkan dirinya dan juga keluarganya. Jadi, malu di sini malu untuk melakukan keburukan, bukan kebaikan. Ketika seseorang malu melakukan kebaikan, maka ini malu yang salah. Misalnya di kelas, Ahmad disuruh maju oleh gurunya untuk menjelaskan materi, tapi Ahmad bilang, "Enggak Bu, saya malu." Maka ini malu yang salah. Ketika orang berani melakukan keburukan, maka kita harus lebih berani lagi untuk melakukan kebaikan. Jadi, jangan salah kaprah dengan malu di sini. Malu untuk melakukan keburukan, bukan malu untuk melakukan kebaikan. Secara garis besar, malu terbagi menjadi 3. Yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika dalam keadaan sendirian, malu untuk melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, malu kepada dirinya sendiri, yaitu malu untuk melakukan sebuah perbuatan yang menyebabkan dia hina, tercela di masyarakatnya. Dan yang ketiga, malu kepada orang lain, yaitu malu untuk menghina, mencaci maki orang lain. Tentang rasa malu ini, Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah." Malu sebagian dari iman dan iman itu tempatnya di surga. Artinya, seberapa besar rasa malu yang kita miliki, maka sebesar itulah iman yang kita punya dalam diri kita. Semakin besar rasa malu kita untuk melakukan perbuatan dosa, berarti semakin besar pula rasa keimanan yang kita miliki. Dan keimanan ini nanti akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang memiliki rasa malu, maka akan ada manfaat-manfaat yang didapat oleh orang tersebut. Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Dengan rasa malu, maka dia akan malu untuk melakukan perbuatan tercela yang dapat merendahkan dirinya di masyarakat dan dapat merendahkan keluarganya. Yang kedua, dengan rasa malu akan selalu mendorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun dia berada. Dan yang ketiga, rasa malu ini akan mengantarkan seseorang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha,
Seperti biasa, sebelum Bapak tutup materi-materi yang Bapak ajarkan kepada kalian, maka Bapak sudah membuat ringkasan-ringkasan tentang materi tata krama, sopan santun, dan rasa malu ini. Silakan kalian lihat. Sebelum Bapak tutup materi ini, seperti biasa, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, tulislah 3 contoh tata krama ketika sedang berkendara. Bagaimana tata krama ketika kalian sedang naik sepeda, atau naik motor, atau bahkan mungkin naik mobil bagi yang sudah punya SIM. Yang ketiga, tulislah 3 contoh tata krama bermedia sosial. Ini sangat penting ya untuk diketahui karena banyak orang yang salah dalam bermedia sosial akhirnya masuk ke penjara. Dan yang ketiga, yang terakhir, tulislah tata krama ketika sedang bertamu. Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sebelum Bapak tutup video ini, Bapak akan memberikan pantun untuk kalian. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pohon cemara. Hidup ini jangan dibuat bingung. Marilah kita selalu bergembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.